ceritanya itu kan Mas, siap apa namanya antara mimpi dan tidak lah gitu. Mimpi saya itu mati gitu Mas. Saya mati, saya melihat saya dikubur, tapi di dalam kuburan itu melihat dua orang yang sama. Satu berbentuk putih, satu hitam, tapi sama. Cuma yang putih ini bilang, yang di tanah ini bilang kayak gini Mas. Jangan tinggalkan aku, katanya yang di dalam tanah. Aku mau ikut, katanya kayak gitu. Gimana aku mau ngajakmu, sementara aja kok kada mengenalku, katanya kayak gitu. Padahal aku selalu setiap hari bersamamu, kata si yang putih ini Mas. Setiap hari aku bersamamu, tidak pernah bohong samamu, tidak paling dekat denganmu, tapi tidak pernah kau perhatikan sehari-harimu, katanya Mas kemarin. Yang si putih ini bilang sama yang hitam. Jadi siap itu kan Mas, yang padahal aku selalu dekat samamu, tidak pernah bohong, katanya gitu. Siang malam aku berjaga samamu, tapi tidak pernah kau sadarin, kata si putih itu Mas. Saya merenung apa maksudnya ini kayak gitu kan, yang si itu. Tapi aku tolong, aku nggak mau ditinggal, katanya yang hitam ini Mas. Aku mau ikut juga samamu, katanya. Terus saya melihat dua orang itu berdialog, kalau kau mau ikut sama aku, kenalin diriku yang ada di dalam dirimu, katanya kayak gitu Mas. Kenali aku ada di dalam dirimu, yang tak pernah bohong, yang ada selalu bersamamu, katanya kayak gitu, paling dekat samamu, katanya kayak gitu Mas. Terus itu siap itu kan, jadi saya merenung, yang tak pernah bohong, yang selalu tidur pun kita tetap, dia selalu ada ya. Saya sadarnya di situ, ambil kesimpulannya itu dari nafas, sadar nafas itu bahwasanya dia itu tidak pernah meninggalkan kita biarpun kita tidur. Dia selalu ada, maksudnya gitu luas, susah menjelaskannya saya ini. Terus itu ya tidak pernah bohong juga ya, napas ini kalau kesimpulan saya Mas, yang ada di napas ini. Terus di dalamnya napas ada lagi katanya kayak misalnya siap napas, ada lagi di dalam napas itu kayak Roka atau Muhammad kayak gitu, harus dikenalkan di situ Mas. Orang itu yang si putih itu bilang, kau harus kenalkan di situ kalau mau ikut aku, katanya kayak gitu Mas. Saya langsung bangun terkejut, panas dingin sampai demam. ya, kalau secara hakikat si putih itu adalah kebenaran, tapi ini kan belum kebenaran sejati, itu baru gambaran. Karena kebenaran sejati itu nggak seperti itu, maksudnya nggak wujud si putih si hitam obrolan, enggak, itu masih bayangan, itu apa ya, iya, hanya gambaran, tapi bukan itu. Nah, dalam diri kita juga ada si putih si hitam, ada positif ada negatif, ada ada mutmainah dan ada yang lainnya gitu loh. Tapi itu gambaran bahwa diri kita itu selama ini tidak memperhatikan si putih. Kalau ini kita kaji secara hakikat saja, si putih ibaratnya diri sejati kita, sedangkan selama ini jiwa kita itu nggak memperhatikan. Nah, kita disuruh untuk memperhatikan, makanya kita harus mengenal diri kita agar kita kembali kepada asal usul diri. Perhatikan. Nah, kalau menurut ibu itu si putih adalah nafas, ya perhatikan nafasnya, karena di dalam nafas ada apa itu tadi, ada sesuatu lah, Ada Ruh Muhammad kalau saya bilang Mas ya. Nah iya, yang dimaksud ruh Muhammad itu adalah ruh yang inti, yang terpuji. Jadi ruh inti ruci, ruh kang suci gitu loh. Jadi ruh sejati kita yang tanpa noda. Itu diri kita yang sejati. Kita kenali yang itu, maka kita pasti akan kenal dengan Tuhan kita.
Karena ruh itu adalah dohirnya Tuhan. Tuhan adalah artinya ruh yang inti itu. Makanya nafas adalah jalan kebenaran dan hidup. Nafas adalah jalan untuk menuju qalbu mukmin baitullah. Kebenaran adalah apa yang kita sadari, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Itu kebenaran. Kalau tidak mengalami, tidak menyadari dan sebagainya, itu belum kebenaran. Itu konon katanya. Tapi di saat kita mau lewat jalan nafas ini, otomatis kan ada rasanya. Rasa itu ya kebenaran. Kebenaran jadi adalah yang kita kita kerjakan, kita rasakan, kita alami. Nah di situ nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Ada sang hidup. Jadi setialah dengan nafas. Karena Terima nafas. kasih Mas Yes ingatnya matur nuwun. Iya, karena nafas ini adalah kebenaran. Nafas adalah jalan kebenaran dan hidup. Hakikatnya nafas adalah Isa yang tidak pernah mati. Selama kita masih bernafas, maka selama itu hidup. Isa diangkat ke langit adalah di saat kita menarik nafas. Menarik nafas dan Isa akan membunuh Dajjal, sifat angkara murka, ego nafsu dalam diri kita. Makanya Isa sifatnya welas asih. Nafas ini sifatnya welas asih, yang diangkat ke langit atau masuk ke dalam batin kita. Ikuti terus nafas kita, sadari dan hayati nafas ini, maka di dalam nafas ada hidup. Dengan sendirinya, yang penting praktek. Dengan sendirinya nanti kalau sudah waktunya ya ketemu. Dalam artian lebur gitu loh. Bukan berarti ketemu nanti ada si putih nemuin si hitam, bukan begitu. Ketemunya itu maksudnya ketemu itu adalah fana diri nyata sejati yang ada hanya dia itu sendiri. Jadi kalau masih si putih dan si hitam itu masih gambaran gitu loh. Kalau nanti soalnya gini loh, kalau nggak dijelasin dikiranya pertemuannya itu adalah kita duduk di sini, di depan ada kita lagi ngobrol. Kamu dari mana? Saya dari sini. Nama kamu siapa? Nama saya gini. Umurmu berapa? Umurmu segini. Bukan. Jadi pertemuan dengan Tuhannya adalah di saat kita lebur, di saat kita fana, maka dia itu sendiri yang ada. Biarpun nanti kita ke alam dunia lagi, maksudnya kepada kesadaran kita sebagai manusia, tapi kesadaran kita sebagai manusia, kalau makrifat yang lurus, itu kita benar-benar menjadi hamba. Bukan malah seolah-olah merasa menjadi Tuhan, bukan seperti itu. Kita tetap hamba, karena hidup ini adalah permainan dari sendaguro. Karena tidak sedikit yang masih dalam makrifat nar, seolah-olah berjumpa dengan Tuhannya, di saat dalam kehidupan nyata malah jadi merasa paling benar sendiri, jadi merasa ini, merasa itu dan sebagainya. Padahal di saat kita mengenal jati diri kita, ujung-ujungnya kita akan kembali kepada syariatullah. Kita akan kembali kepada menjadi hamba, tapi hamba yang sejati, yang mengikuti kehendak ilahi, sudah bukan kehendak bebas lagi. Begitu Bu. Ya Pak Sri. Tapi dari itu Mas ya, praktek-praktek kalau misalnya lagi apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, izin ikut gabung Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana semenjak itu apa? Ya kayak itu loh mas, misalnya kalau misalnya apa langsung istighfar, langsung kayak tarik nafas gitu mas, rasanya lebih ke tenang, lebih daripada biasanya tukang ngomel-ngomel. Nanti kalau sedikit ada masalah sedikit tinggal tarik nafas sambil beristighfar kayak gitu mas. Malah saya terapkan kayak gitu, timbulnya dalam diri mas. Iya. Jadi kita selalu sadar, selalu kembali kepadanya. Lah, asal kita latih seperti itu, mungkin emosi mau muncul, kita astagfirullahaladzim, berarti kan kita kembali kepadanya. Di saat kita sering kembali kepadanya, nanti lama-lama kita akan melihat dia di segala kejadian. Maksudnya sadar gitu loh. Orang yang mungkin ada kejadian membuat diri kita marah, tapi kita sadar siapa yang menggerakkan dia. Assalamualaikum. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Jadi perjumpaannya ya bisa terjadi kapanpun. Kita melihat alfalnya, kita melihat sifatnya. Dalam luar diri kan ayatnya juga ada untuk perjumpaan dengan Tuhannya. Seperti contoh, aku bersama orang-orang yang kelaparan, aku bersama orang-orang yang kedinginan, aku bersama orang yang sabar, yang sakit dan sebagainya. Jadi kita akan menyaksikan dia dalam segala hal, kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya, makanya kita kenal. Lihat hujan turun, kenal Allah. Lihat orang lagi jalan, kenal Allah. Karena orang berjalan itu pun mendapatkan pertolongan darinya, sifat penolongnya. Jadi yang kita pandang semua adalah dia. Wis pokoknya cuma dia yang selalu ada di hatiku gitu. Tapi kan latihan terus, berproses terus. Ya mas, mempraktik hari-hari. Iya, terus makanya suratnya apa? Hanya dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Kita melihat apapun, yang kita lihat kan adalah zatnya, Allahnya. Oh ya Allah yang menggerakkan, oh ya Allah yang menghendaki, oh ya Allah yang ini, yang itu dan sebagainya. Itu yang dimaksud timur dan barat kepunyaan Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya. Positif maupun negatif yang kita pandang, di dalamnya pasti ada dia. Wong tangan bergerak gini aja, utik-utik aja mendapat pertolongannya. La haula wala quwata illa billah. Kita berkedip, darah mengalir dan sebagainya, kan semua ya dia. Mana kita? Kita bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Jadi kesadaran kita nanti utuh. Oh ya, semua yang bisa hanya dia, bukan kita. Bukan saya tapi dia gitu loh. Bukan saya yang bisa tapi dia yang membisahkan. Bukan kita yang ini yang itu tapi dia. Makanya kembalinya kan ke dia. Di saat kita selalu mengembalikan seperti itu, tenang hati kita. Tapi kalau kita terhijab, kita melihat makhluknya, emosi kita, mencak-mencak kita, malah merusak diri sendiri, jadi penyakit dan sebagainya. Begitu. Monggo apalagi?